Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, selamat bergabung di mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya. Perkenalkan, saya Dr. Triana Dewi Suroja, SHM salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Saya sebagai dosen pengampu dan sekaligus pembimbing mahasiswa yang akan belajar dan mempelajari dan memahami tentang hukum perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Saya jelaskan terkait dengan hukum perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pada mata kuliah ini akan membahas terkait ketentuan hukum yang mengatur kegiatan perbankan dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Pembahasan mata kuliah ini mencakup dasar hukum, perizinan, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan, prinsip dan asas pada perbankan, termasuk regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia. Perjanjian kredit, produk, dan jasa perbankan juga akan dibahas. Selain itu juga ada perlindungan hukum bagi nasabah dan konsumen jasa keuangan. Kita juga membahas terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan, kredit bermasalah, dan strategi strukturisasi kredit. Kemudian akan dibahas juga terkait dengan tindak pidana perbankan dan pertanggungjawaban hukumnya. Kemudian ada pembahasan terkait dengan money laundering dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor keuangan, di mana semua akan ada juga pembahasan terkait studi kasus terhadap permasalahan hukum dan pelanggaran etika dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan. Pembelajaran ini menggunakan case-based learning atau CBL dengan memecahkan kasus nyata terkait permasalahan hukum perbankan dan lembaga keuangan, yaitu seperti kredit macet, pencucian uang, vintage, serta sengketa perbankan. Metode pembelajaran ini bertujuan untuk dapat melatih analisis hukum secara komprehensif dan memperkuat argumentasi hukum setiap mahasiswa yang berkaitan dengan hukum perbankan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak mengkaji teori-teori serta studi kasus dari putusan pengadilan dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta akan dilakukan simulasi penyelesaian masalah hukum terkait perbankan dan lembaga keuangan dalam praktik. Dan diharapkan dengan adanya simulasi ini, mahasiswa memiliki pemahaman secara mendalam dan mengaplikasikan hukum perbankan dan lembaga keuangan dalam praktik secara profesional. Pada mata kuliah ini, melalui pengalaman belajar yang ada, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip, dan asas perbankan, serta peraturan terkait perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Pengalaman belajar mahasiswa akan mencakup 3 elemen utama, yaitu pertama, penyampaian atau delivery. Yang kedua, interaksi atau interaction. Dan yang ketiga, asesmen atau penilaian. Dalam penyampaian materi pembelajaran dilakukan melalui kuliah tatap muka, baik itu di kelas maupun juga melalui online, serta melalui video pembelajaran dan akses materi serta publikasi riset yang disampaikan secara online. Dengan interaksi mahasiswa dan dosen yang aktif langsung melalui komunikasi dua arah, yakni melalui diskusi, tanya jawab, dan melalui forum online yang merupakan bagian dari pembelajaran. Penilaian pada mata kuliah ini akan dilaksanakan menggunakan berbagai metode, seperti tugas, ujian tengah semester, ujian akhir, dan ada penilaian presentasi baik secara perorangan maupun kelompok atas analisis terhadap satu kasus permasalahan terkait hukum perbankan. Pada penilaian ini dilaksanakan berdasarkan prinsip evaluasi yang adil, objektif, dan menyuruh dengan prinsip-prinsip meliputi penilaian berkelanjutan atau continuous assessment, keadilan atau fairness, keterbukaan atau transparansi, relevansi, konsistensi, pemberian umpan balik atau feedback, dan akuntabilitas atau accountability. Kemampuan yang akan diharapkan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah dibebankan oleh Prodi kepada mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan ini mencakup: pertama, mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatnya untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
Kedua, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis dan menjelaskan dasar hukum perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan arti penting dan fungsi dari perbankan dan lembaga keuangan dalam konstelasi ekonomi nasional maupun global. Keempat, mahasiswa mampu melakukan penyelesaian atau mencari solusi atas masalah hukum atau sengketa yang terjadi di masyarakat mengenai perbankan dan lembaga keuangan serta membantu mencari solusi bagi rekanan atau pihak lainnya yang membutuhkan solusi penyelesaian yang berkaitan dengan sengketa perbankan dan lembaga keuangan. Kelima, mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi dari teori yang membahas mengenai perbankan dan lembaga keuangan agar dapat menjadi bagian yang penting dalam masyarakat. Demikian penjelasan singkat terkait mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya. Selanjutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dengan materi pembahasan tindak pidana perbankan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Adik-adik semua sehat? Gimana kabarnya? Ya. Saya hari ini agak sedikit kurang fit, jadi mohon maaf kalau suara saya agak serak dan mungkin tidak terlalu terdengar ya. Saya sudah berusaha untuk supaya bisa terdengar sampai di belakang ya. Kedengaran ya? Mas di belakang, baik. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya. Ya, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-10 ya. Sebelumnya kita ada pertemuan ke-9. Kita membahas terkait dengan pengawasan bank. Kemudian pada saat pertemuan sebelumnya kita juga membahas terkait dengan perizinan perbankan dan juga terkait dengan prinsip-prinsip perbankan. Ya, untuk memulai saya akan mereview dulu ya terkait dengan materi kita sebelumnya. Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya kepada badan mas semua. Saya ingin mempertanyakan terkait dengan pertemuan kita terkait dengan pengawasan bank. Ya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia? Ada yang ingat? Ya, silakan. Otoritas jasa keuangan disebut dengan OJK. Baik. Ya, betul sekali. Jadi memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, terus kemudian juga dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ya, jadi OJK melakukan fungsinya sebagai pengawas dalam lalu lintas keuangan atau perbankan di Indonesia. Kemudian sebenarnya apa sih fungsi OJK itu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Jadi OJK itu ada 8. Yang pertama itu untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Ya. Kedua itu mengatur dan mengawasi pasar modal. Yang ketiga itu mengatur dan mengawasi industri keuangan non bank atau IKNB. Yang keempat itu melindungi konsumen dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Yang kelima menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang keenam itu mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat dan berdaya saing. Yang ketujuh itu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui edukasi cerdik. Dan yang terakhir untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan dana kelola yang baik di sektor jasa keuangan. Baik, terima kasih. Jadi rupanya catatannya masih lengkap dan masih ingat, belum pada lupa semua. Baik, satu lagi sebelum kita memulai materi kuliah hari ini. Tadi saya sudah sebutkan terkait dengan pengawasan bank. Nah, ada yang masih ingat dasar hukum OJK itu? Tolong sebutkan. Baik, silakan. Prinsip dasar hukum OJK itu ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Baik. Nah, kemudian ada perubahan ya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, itu ada di situ ada terkait dengan beberapa perubahan pasal di dalamnya terkait dengan OJK. Baik, terima kasih adik-adik semua. Ya, baik kita lanjutkan
mata kuliah kita hari ini terkait dengan tindak pidana perbankan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan? Atau ada yang sudah pernah membaca? Baik. Kita bisa lihat bahwa tindak pidana perbankan adalah perilaku ya yang berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan di dalam Undang-Undang Perbankan maupun di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Nah, di sini melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, terkait melakukan sesuatu, yaitu yang merupakan suatu kejahatan. Melakukan sesuatu seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai kejahatan berdasarkan undang yang marak terjadi saat ini, yaitu adanya pembobolan dana nasabah, ya. Kemudian tidak melakukan sesuatu, yang itu juga merupakan suatu kejahatan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, itu adanya tidak melakukannya suatu kewajiban, seperti tidak melaporkan pada auditor atau kepada OJK. Nah, itu juga melakukan suatu kejahatan berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ya, ini mungkin agak baru mendengar, apa sudah familiar dengan mungkin lupa ya, tidak buka-buka lagi undang-undangnya. Nah, ketentuan tindak pidana perbankan ini diatur di kita semua sudah tahu lah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya tentang perbankan. Kemudian sebagian ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya. Nah, ini ada diatur di bab 4 terkait dengan perbankan ya. Nah, ini ada beberapa pasal yang dirubah ya di dalam Undang-Undang Nomor 4 ini ya. Nah, di dalam Undang-Undang Perbankan ini ya, atau dalam Undang-Undang terkait dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, ini yang kaitannya dengan tindak pidana itu ada 4 terkait dengan perizinan, ya, kemudian rahasia bank, ya, kemudian pengawasan bank, juga kegiatan usaha bank. Ini pengawasan bank sebenarnya oleh OJK ya. Nah, ini merupakan suatu tindak pidana perbankan yang ditetapkan oleh undang-undang. Oke, next kita lihat ya. Nah, ini tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan. Ya, ini diatur di dalam pasal 46 ayat 1. Di sini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ya, jadi bunyinya, setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK. Kalau sebelumnya di Undang-Undang yang nomor 1098 itu oleh Bank Indonesia atau pimpinan Bank Indonesia. Nah, Undang-Undang yang tahun 2023 ini itu izin melalui dari OJK. Nah, jadi setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK, sebagaimana maksud dalam pasal 16. Nah, pasal 16 ini mengatur tentang syarat-syarat perizinan dari bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Nah, apabila tidak sesuai dengan pasal 16, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 miliar dan paling banyak 600 miliar. Nah, nanti saya akan jelaskan terkait dengan beberapa kasus kaitannya dengan ini ya. Karena sekarang ini marak sekali orang yang atau ada badan hukum yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, tapi mereka tidak mempunyai izin. Ya. Nah, itu nanti juga di sini akan ada pidananya berkaitan dengan korporasinya. Ya. Korporasinya pun nanti di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 ini dia akan ada sanksi pidana untuk korporasi.
Nah, kemudian apa tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan perbankan, yaitu terkait dengan rahasia bank. Nah, semuanya udah tahu ya, adik-adik semua. Jadi ini sangat krusial sekali sebenarnya di dalam perbankan terkait dengan rahasia bank. Nah, ini diatur di pasal 47 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003. Bunyinya bahwa setiap orang yang tanpa izin dari otoritas jasa keuangan atau tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana maksud dalam pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun. Ini juga ada pidana dendanya, paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ini terkait dengan kerahasiaan bank. Nah, namun demikian, memang ada kerahasiaan bank memang yang sebenarnya secara hukum itu bisa diinformasikan. Ya, nanti berikutnya akan saya jelaskan. Nah, ini pasal 47 ayat 2-nya masih berkaitan dengan rahasia bank, itu mengatur tentang anggota dewan komisaris, ya, atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya, dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, ya. Nah, yang tadi diatur dalam pasal 40 itu dapat dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Nah, jadi ini berkaitan dengan internal dari dewan komisaris ya atau setara direksi atau pegawai bank atau yang pihak yang terafiliasinya yang sengaja memberikan keterangan ya atau membocorkan rahasia bank. Nah, kebanyakan ini memang dari penelitian yang pernah saya lakukan, ini faktor eksternal ya, jadi dampak dari faktor eksternal ini banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap pasal 47 ayat 2 ini ya, seperti memberikan data-data nasabah kepada mungkin rekan kerjanya ya atau mungkin teman yang bergerak di bidang lembaga pembiayaan. Nah, saya juga pernah mengalami itu. Nah, saya juga tiba-tiba banyak sekali yang menawarkan pinjaman atau kartu kredit begitu, tapi dari bank lain. Nah, saya pun kan wajar kita sebagai pemilik data merasa kita juga bertanya kenapa bisa lengkap sekali gitu mendapatkan data-datanya. Maka melakukan kartu kredit itu ketika menawarkan sudah lengkap semua data, tinggal mengirimkan formulir untuk saya tanda tangan dan itu sudah terisi semua. Jadi nama ibu kandung saya semua sudah ada. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi nanti next kita harus berhati-hati ya untuk menyimpan data-data dari nasabah. Nah, biasanya jadi modus tindak pidana bank yaitu terkait dengan perkreditan. Nah, biasanya itu kaitannya ada dengan debitur fiktif. Ya. Nah, debitur fiktif ada yang tahu atau pernah ngalami? Atau pernah jadi korban datanya dipakai? Tidak ya? Ya, syukurlah kalau tidak pernah. Baik, jadi di sini salah satu modus biasanya tindak pidana bank terkait dengan perkreditan itu adanya debitur fiktif. Ya, biasanya itu mengajukan permohonan dengan menggunakan data palsu. Ya, nah biasanya ini siapa pelakunya kira-kira? Ya, pegawai dari bank itu sendiri. Ya, nggak mungkin orang luar karena kan yang punya authority atau otoritasnya di dalam adalah pegawai bank itu sendiri. Ya. Nah, biasanya ini sampai dengan turunnya atau dengan cairnya kredit tersebut, nah itu biasanya akan melibatkan kepala cabangnya. Ya, jadi kepala cabang itu pasti akan terlibat sebagai pimpinannya, ya untuk mengetahui. Tapi bisa juga tidak mengetahui. Tapi kalau tidak mengetahui, ya dia bisa disebut dengan lalai, ya. Ya, jadi kan kalau pengajuan kredit itu kan ada beberapa prosedur tahapannya. Ada survei, ada penilaian gitu ya. Terus kemudian nanti sampai kepada pimpinan gitu. Nah, itu berarti dia tidak sendiri melakukan ini, ya kan? Karena pasti terkait dengan tim yang lainnya begitu. Pernah juga ada satu kasus mengajukan kredit dengan data palsu gitu. Nah, ternyata setelah masuk dalam ranah hukum pihak kepolisian itu penyidiknya ketika
mendatangi alamat tersebut, ternyata itu kuburan. Kuburan dan nilai kredit ya ini benar dan nilai kreditnya cukup lumayan besar ya, itu sampai dengan 10 miliar gitu. Tapi di situ jaminannya katanya tanah dan ada bangunan, ternyata di situ tanah lahan untuk kuburan gitu. Nah kemudian terkait dengan tadi tindak pidana di kreditan itu ada yang namanya kredit topengan. Nah biasanya ini modusnya menggunakan data orang lain tanpa izin. Nah ini yang saya sampaikan tadi, situ ada terkaitannya dengan rahasia bank, yaitu data-data dari nasabah yang harus memang dijaga. Nah ini banyak sekali juga sampai saat ini. Jadi memang kejahatan di perbankan ini makin kesini memang semakin marak ya, gitu. Jadi kita juga harus waspada. Juga sangat berhati-hati, apalagi kalau nanti adik-adik semua kerja di bank ya, sebagai legalnya juga harus sangat hati-hati. Nah, kemudian yang modus ketiga itu proses pemohonan ya sampai dengan pencairan yang sangat singkat. Ya, biasanya kan ada SOP-nya ya untuk tahapan-tahapan untuk pencairan. Nah, ini semuanya tidak dilalui ya, seperti survei begitu kan. Biasanya mereka langsung approval gitu tanpa harus ada survei, tanpa harus ada penilaian atau appraisal begitu ya. Biasanya langsung di-approve. Nah, itu bisa kita lihat dari jangka waktu biasanya. Nah, ini juga merupakan suatu modus ya untuk tindak pidana perbankan untuk di bidang perkreditan. Kemudian sini yang tadi saya sampaikan ini dilakukan tanpa melalui prosedur perkreditan yang sehat dan tanpa analis. Nah biasanya kan ada tahapannya nih, siapa yang pernah belajar atau pernah magang di bank? Belum pernah. Jadi di sini memang prosedur yang tadi saya sampaikan ya, jadi ada beberapa tahapan untuk pencarian kredit tersebut begitu. Nah ini tidak dilalui ya, tidak dilalui. Artinya di sini ada beberapa prosedur yang dilewati, berarti ada sesuatu di sini kan gitu ya, berarti ada modus begitu. Nah biasanya seperti itu. Nah kemudian yang kelima itu tanpa agunan atau tidak memadai. Nah jadi tadi nilai kreditnya yang dicairkan itu tidak sebanding atau jauh di bawah dari agunan ya, atau jaminan ya, atau bahkan sama sekali tidak ada jaminan. Itu yang tadi saya sampaikan, itu yang ternyata agunan itu bodong gitu ya, ternyata tidak ada bangunan di atasnya, hanya tanah begitu, padahal di laporannya itu ada rumah, ada foto-fotonya, ternyata itu palsu semua. Kemudian yang keenam, ya, dana hasil pencairan itu dipindahkan ke pihak lain. Nah ini biasanya terkait juga dengan internal, ya, jadi pegawai bank biasanya terlibat dengan pencairan dipindahkan transfer ke pihak lain. Baik, kita teruskan, jadi. Nah ini contoh kasus modus perkreditan ya. Tadi walaupun saya sambil menjelaskan, banyak saya sampaikan karena memang banyak sekali kasus-kasus terkait dengan tindak pidana perbankan ini. Nah, contohnya itu Bank A memberikan kredit kepada 5 debitur sebesar 410 juta. Nah, dana kredit digunakan untuk membayar angsuran kredit pada debitur lain, ya. Nah, rekayasa kredit atas perintah pimpinan cabang, pegawai Bank A memasukkan tanda tangan ke 5 debitur. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin ya dalam suatu kejahatan di perbankan, khususnya di dalam bank itu dia sendirian berperan. Ya pasti akan ada terlibatan dari pimpinan cabangnya sebagai authorized-nya ya. Nah di sini sudah jelas-jelas melanggar pasal 49 ayat 1 ya. Yang memberikan kredit fiktif dengan rekayasa. Nah, modus lain ada tindak pidana bank itu terkait dengan transfer dana. Tadi saya sudah jelaskan, yang pemilihan dana dari satu rekening nasabah ke rekening lain. Biasanya mekanismenya mempunyai kelebihan karena kecepatan, keamanannya, teknologi komunikasi yang sekarang serba online, ya. Nah, ini merupakan transfer dana secara online ini yang sangat marak saat ini, ya. Jadi sangat berhati-hati. Biasanya itu mereka sangat sistematis, ya, dan mereka memang sudah terafiliasi dengan kejahatan internasional, ya, kejahatan perbankan internasional.
Baik, di sini dulu materi kuliah kita. Saya ingin berikan beberapa pertanyaan. Ya, saya ingin tahu bagaimana pemahaman adik-adik terkait dengan materi yang saya berikan tadi. Jadi siapa ya yang belum tanya? Yang kelihatannya ya, silakan yang bertanya. Saya bertanya, jadi apakah tidak ada perbankan pada waktu itu dan bisa berhubungan kepada tindak pidana? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Korupsi secara umum itu merujuk pada penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, ya. Jadi untuk kepentingan pribadi, golongan atau untuk keluarganya. Nah, karena ini bank pemilik pemerintah mengelola keuangan negara, ya, jadi itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Yaitu perbedaannya tadi antara bank swasta dan bank pemerintah, milik pemerintah. Ya, untuk itu memang harus ada pengawasan yang ketat, khususnya di bank milik pemerintah. Ya, karena ini ada tindak pidana khusus di sini. Ya, jadi bukan hanya tadi kejahatan perbankan, tapi kejahatan di bidang perbankan. Itu tindak pidana korupsi. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Bagaimana kaitannya antara tindak pidana pengadilan ini dengan rahasia bank? Baik, izin saya boleh duduk ya. Baik. Jadi tadi kaitannya dengan rahasia bank dan money laundering atau TPPU, sebenarnya sudah ada undang-undang terkait dengan TPPU, itu nomor 8 tahun 2010 ya. Itu pada pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU, maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan itu baik dari orang yang dilaporkan oleh PPATK atau sebagai tersangka atau terdakwa. Nah, jadi dengan adanya undang-undang TPPU itu diperbolehkan untuk membocorkan atau membuka rahasia bank. Ya. Baik, ada lagi? Ya, karena waktunya kita sudah selesai, jadi nanti pertemuan berikutnya saya akan memberikan tugas ya untuk adik-adik itu mencari satu kasus terkait dengan tindak pidana perbankan dan menganalisa secara hukum ya terkait dengan tindak pidana tersebut ya, mungkin yang saat baru-baru ini yang lagi viral boleh gitu, yang banyak sekali kan memang terjadi saat ini. Nah, diambil beberapa case-nya, silahkan dikerjakan, boleh berkelompok ya gitu, tapi nanti diatur tidak boleh lebih dari 4 orang. Baik, gitu kira-kira sudah mengerti adik-adik semua? Baik, oke, saya tutup untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas waktunya, kita bertemu minggu depan ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti video pembelajaran dengan mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.